Sebab nggak ada unsur duniawiyah apapun. Makhluk nggak ada, atau hud nggak ada. Karena yang berkuasa, berkehendak, dan lain sebagainya apapun, hanyalah Allah sendiri itu. Kita ngomong makrifat, berarti selain Allah sudah tidak ada. Selain yang tidak bisa kita sebut, itu tidak ada. Itulah bekal akhirat. Hujahnya apa? Contoh, dua hujah yang saya sampaikan ini tolong diterima dengan iman. Satu, orang yang baik, dua, orang yang jelek di mata manusia. Satu, orang yang baik siapa? Imam Ghazali. Semua amaliyah apapun tidak menjadikan sebabnya dia diterima Allah dan masuk surga hanya satu. Karena dia ketika saat menulis mengarang kitab Ihya, di situ ada sejarah kronologi hayawan lalat yang mau minum di asbak beliau biarkan. Itu mengandung pengertian ganda. Satu, wajibnya budi luhur itu diterapkan di tengah masyarakat. Dua, dikarenakan ruhaniyah beliau, ar-rahimnya muncul. Apa? Kemakrifatnya pada Allah ketika saat itu. Ini kita memandang Imam Ghazali pada umumnya kan orang baik Pak ya. Di samping orang alim, al-alamah, orang ahli tasawuf, bahkan kekasih Allah. Oke, sekarang sebaliknya. Ahli lunte. Tahu ahli lunte, amen? Seorang wanita mencari laki-laki selalu hidung belang karena ingin menguras hartanya. Itu Pak, ada lagu saiki Mangku Purel. Anak yang nyanyi Mangku Purel lah, ayo. Aku request Mangku Purel. Nanti aja Kak saiki nek wonten ya. Lah, diceritakan di situ gegara sebab dia mengasih minuman seekor anjing. Mengapa Allah mengatakan dia dimasukkan surga padahal dosanya dia tiap hari, tiap saat. Orangnya enggak jelek-jelek amat loh Pak ya. Wah, orangnya cantik luar biasa. Katakanlah rata-rata satu hari itu melayani orang 10. Saking ayune, padahal tarifnya mahal Pak, itu mahal. Loh Gus, sampean kok tahu jajal tah? Mohon maaf Pak ya, mohon maaf. Apakah maksudnya gara-gara dohirnya itu yang memberi minuman terhadap anjing? Tidak Pak. Sama sebetulnya. Karena di dalam dirinya budinya luhur. Sesama makhluk. Dia itu jaga. Mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Pemimpin kalau budinya luhur Pak, mohon maaf loh ya. Pasti akan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Itu pasti Pak. Berhubung sekarang sebelum jabat sudah dapat paketan. Pesenan gila. Ini enggak no iwuh iki. Mau kerja sesuai dengan hatinya susah karena dapat pesanan. Iwuh. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Dandani memperbaiki ruhaniyah.
itu kita tidak semudah kita mencuci baju, Pak. Gak semudah itu. Laksana memang seperti itu. Tapi ini lebih halus lagi. Dan seberat apapun kata Allah, ingat, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Pasti bisa kau. Seberat apapun bukan berarti tidak bisa. Ini harus didorong dengan keinginan yang tinggi. Maka di bahasa Quran, mangkana yarju liqa'a. Yarju, keinginan untuk bertemu Allah. Itu harus kuat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau sudah ruhaniyah kita didominasi sifat basariyah dan dikendalikan nafsu nafsiyah dan amarah, manakala ada sesuatu yang tidak cocok menurut sifat basariyah kita, mesti amarah, Pak, muring-muring. Pemimpin dengan anak buah mesti didolimi. Gak nganut titik sikat. Kita sebagai anak buah salah menang, salah bener, siap. Gak bisa gak siap, Pak. Harus siap. Sama. Ruhaniyah ini gak bisa, gak berdaya apapun di mata nafsu. Salah, bener, tetap siap. Sampai kapan? Hal itu terjadi pada diri kita. Padahal satu sisi wa min waraihim barzakhun, kita ditunggu kematian untuk menghadap kepada Allah. Bagaimana mungkin kita akan bisa menghadap dan diterima Allah? Lah wong sebelumnya kita, ruhaniyah kita anik butut togut, condongnya terhadap togut. Inilah kalau kita bicara iman, iman kita telah menyekutukan Allah dengan tauhid. Ini yang kata Allah disampaikan oleh Imron dan anak putunya termasuk Nabi Ibrahim. Ya bunaya, hai anak putuku, la tusyrik, jangan sekali-kali kau menyekutukan. Wala tusyrik billahi syai', jangan pernah kau menyekutukan dengan apapun terhadap Allah. Sebab inna syirka, sesungguhnya menyekutukan Allah, menyekutukanmu terhadap Allah itu la zulmun azim, satu perbuatan yang amat dolim terhadap Allah. Mohon maaf Pak, nek maksiati jasad itu gampang, mudah, cuwili. Contoh nih, kayak lundiman. Munggo Allah cuwili, padahal bendino dipangku. Wes, tapi gegara di dalam ruhaniyahnya itu makrifat pada Allah. Dosa sing gedhe kaya apa? Jangankan masalah dosa fisik, dosa ruhaniyah menyekutukan Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah katakan, wa yaghfir lakum dzunubakum. Rasulullah mengatakan, Allah itu ngapura, mengampuni segala dosa-dosamu yang pernah kau lakukan, baik secara fisik maupun secara ruhani. Bagi Allah, dosa itu kecil bagimu. Mengapa dikatakan kecil? Karena dapat pengampunan. Mengapa dikatakan mendapat pengampunan? Karena fattabi'uni, mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran 31. Jikalau kau betul-betul ingin dijadikan Allah sebagai kekasihnya, ikuti aku, kata Rasulullah. Ikuti aku. Mengikuti jenengan yang bagaimana Rasulullah. Jangan syariatnya saja, sekalian hakikatnya. Supaya Anda tahu nafsu,
medannya nafsu di mana, cirinya nafsu yang menjerumuskan kamu di mana, kau akan tahu. Ternyata Bapak Ibu, ketika saat kita sudah memegang dan mengamalkan tauhid la ilaha illa anta wa ana di dalam zikirnya, ya tah, sirul asror dan fana'u dzikri, maka medannya nafsu itu adalah kehendak. Sifat irodah, kehendak itu dibuat medan pusatnya nafsu. Bagaimana cari nafsu, kata nafsu, bagaimana kehendak dalam dirimu supaya ruh ngakoni kehendake. Wis titik. Iku namanya ego. Egoisme. Dengan begitu pangkalnya, akhirnya ruhku ngaku-ngaku aku yang berlaku, yang bisa dan lain sebagainya. Kok gak aku ngono. Imani wong Malang melenceng kabeh. Nggih enggak? Gitu. Nafsu masuk di situ, dulur. Kok gak aku, gak ketolong awakmu. Walaupun kau dituntut 20 tahun kok gak karena aku backing-e. MT putusane. Tahu MT? Mati. Lho Gus, sampean kok roh putusan MT? Ya tahu. Tahu ngrungokno. Kula mantan pelaku dhisik niku. Jadi jujur mawon kula bekas narapidana, gitu. Jadi ini kemarin Lapas Probolinggo itu mau mengatur waktu jadwal untuk saya dimasukkan. Wah tepak Pak, kula nggih mantan narapidana. Karena pengalaman sudah Pak, kemarin dulu 2010. Para penghuni itu semuanya orang bermasalah Pak. Estu, sampai cekak jari aku ya. Kalau saya sih membuktikan sendiri, nek jenengan kan jari, gitu. Ternyata setiap penghuni di situ ada dua Pak. Ada yang sudah berstatus, ada yang belum. Yang belum itu masih belum ada putusan loh Pak. Nah, itu aulanya beda dengan mereka yang sudah dapat status. Loh, mereka ini udah stres Pak. Mikir saya dihukum berapa tahun. Yang belum diputus loh. Waduh stres. Yo mikir saya itu tiap hari dikurung. Udahlah. Jadi nggak bisa ketemu anak, nggak bisa ketemu istri, nggak bisa ketemu saudara, teman. Karena memang kita terkurung. Sebetulnya ruh dikurung, dikunjoro oleh nafsu seperti itu sebetulnya. Dengan apa? Nafsu itu menjerumuskan kita, mengurung kita dengan apa? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah, yaitu kesenangan duniawiyah. Akhirnya udah Fir'aun metu Pak. Ana rabbukumul a'la. Waduh ini. Ya aku iki Tuhanmu. Sembahan aku, pujiin aku. Salaman ya kudu ku ambung. Nek iso sak dengkul-dengkulku sak telapak aku bisa. Hati merasa lebih baik itu sama dengan Fir'aun. Bisa. Jadi nanti kalau itu jadi di Probolinggo, saya terapkan. Jadi waktu di Mojokerto dulu, ketika saat penghuni itu saya masuki ini, justru banyak yang menerima Pak. Banyak yang menerima.
Karena apa? Rata-rata mereka itu syariatnya menengah ke bawah. Di samping itu juga dia menghadapi masalah. Bagaimana dia tenang? Gak ada reaksi untuk makar, gak ada reaksi untuk kabur. Jiwanya Pak ditata. Kita ngiringnya dari masalah. Tanpa Allah yang menghendaki kau masuk dalam masalah itu apa bisa? Renungkanlah. Lu nangis Pak. Jadi waktu di Mojokerto dulu itu sekitar kurang lebih 400. Jadi kapasitas B, Mojokerto biyen niku. Jadi lapas B ngene ya. Jadi kelasnya kelas B. Entah di Probolinggo. Jadi intinya hanya begini, bagaimana penghuni itu hatinya tentram walaupun di penjara. Dalam petugas kita melalui pendidikan rohani yang katanya diwurui sholat dan lain sebagainya. Bar sholat yo iling maneh bojone nangis maneh. Apalagi yang belum dapat status, belum dapat putusan, si terngiang-ngiang saya nanti kena berapa black ya. Bahasa LP black itu tahun Pak. Nek 2 black berarti 2 tahun. Terus makan ya begitu Pak, tidak seenak kita makan di luar. Di luar kita pingin sate keturutan. Nasi apa kalau kemarin itu? Yang dimasak kemarin lah. Nasi buri, yang enggak keturutan. Anda tiap hari dididik supaya tidak kolesterol, tidak rematik, tidak asam urat, semuanya serba digodok. Tahu godok, tempe godok, semua godok, sehat saya setuju itu. Aku enggak setuju nek ono LP, manakala ada LP memberikan mangan yang manja-manja enak-enak, sate dan enggak setuju aku. Engko gak kapok. 2 kalinya nanti malah kolesterol tinggi. Betul, saya setuju, dikasih itu aja. Andai kata saya kalapasnya Pak. Tayabira tak kayak sego jagung tok. Tahu tempe godokan, bah nek nyonyor. Bapak Ibu hadirin, mohon maaf. Ruhaniyah kita itu sebetulnya sama dengan gambaran ketika kita di penjara. Hak asasi sudah tidak ada, sudah dipangkas kita, terbatas kita, terbatas. Ruhaniyah kita juga gitu, terbatas, nggak bisa Pak. Harus mengikuti nafsu. Inna nafsa la amaratum bisu. Hanya satu, nafsu itu ngajak supaya melalaikan Anda dengan Allah. Hati biar nggak condong pada Allah. Hanya itu. Tapi ingat ya, nanti kau kalau sudah menjadi budaknya Allah, akhirnya baru tidak nyalahkan nafsu. Kalau sudah di situ tahu, alah nafsu tiba ya podo ambek aku. Ya dikongkon Gusti Allah. Nanti dong, nanti. Kalau kita masih jadi budaknya nafsu, kita belum sampai pada ma'rifatullah, gak siapa kita ngomong gitu. Sama dengan kita yang sudah menerima ajaran Allah, ya toh, kita masih paham dari segi ilmu tapi belum laku. Ini gurune iku, mohon maaf, ditarik Allah roy, akhirnya majedub. Majedub iku wonge orangnya, jadab itu
kelakuannya. Maghrib Pak, medongkrong soalan cekak rokokan gak sholat maghrib. Ngomong ini santrinya bicara, oh gak apa-apa guruku ya gak apa-apa ngono kok. Halo, hati-hati ya. Hati-hati. Guru ini endeng-endeng nyambik, tahu nyambik? Biawak ya, biawak. Dipeleh, dibakar, dimakan. Kadang-kadang anjing juga, saat ketemu nih, kucing ya disawut. Mohon maaf. Ini orang gila. Jangan kita tiru dulu. Jangan kita, oh kabeh Allah kok. Tapi posisi ruh kita belum di makrifat. Enggak boleh Pak. Secara ilmu boleh. Tetapi secara laku fakta di lapangan jangan tiru-tiru. Sebab itu enggak bisa ditiru Pak. Enggak bisa ditiru. Ini kalau ada di khos. Kalau ada di khawasul khawas, walaupun jenengan sudah di ma'rifatullah di khawasul khawas, ya jangan disamakan yang ada di khos, ma'rifat yang ada di khos. Enggak bisa. Anda juga enggak akan bisa meniru makan anjing. Enggak bisa. Di sini jenengan iku seperti air mengalir Pak. Enggak bisa melawan arus, enggak bisa. Anda hanya begitu. Kalau sudah ruh itu ditarik Allah, diletakkan khawasul khawas, gak bisa sama dengan ruh yang ditarik Allah, di singgasana Allah, ditaruh di khos, gak sama Pak. Gak sama. Jadi kedua-duanya ini mengikuti arus masing-masing. Begitu juga yang di khos, gak bisa niru-niru di khawasul khawas, gak bisa Pak. Hanya mengikuti arus gitu. Laksana kuning-kuning itu kintir di sungai. Terus lagi misalnya bukan kuning-kuning sekarang, tutupi gelas kintir di sungai. Enggak bisa sama. Yang kuning-kuning dimakan ikan, wus macam-macam. Kalau ini ndak ketimbung. Ditatap nih opo, gak apa-apa ini. Kalau ini ditatap nih galengan, merotoli, enggak sama. Dan kita pun tidak bisa memilih Pak. Memang begitu etikanya. Sudah cukup Pak ya. Sudah cukup bagi kita hanya memperhatikan, melakukan dzikir di dalam la ilaha illa anta ini. Prakteknya su'aul basiroh ke ainul basiroh ke hakul, itu aja sudah. Urusan fisik Anda ini melakukan apapun, terserah. Sing penting ruhaniah Anda itu jalan terus. Lah bahasa wasilun itu ditata jasmani kita. Apa? Jasmani kita pasti ditata di hukum syariat. Larangan tinggalkan, perintah jalankan. Tetapi ketika berlakunya hukum dua itu pada jasad kita, ruhaniah kita telah melepas semua atribut sifat basariah ini, menungsoni dilepas. Untuk supaya sinkron terus, saya katakan sibukkanlah hatimu untuk berzikir sirul asrar. Bila mana perlu, doronglah sirul asrar dengan zikir sir. Udah, ya itu aja. Wirid-wiritan yang tadinya kebal tembak, wirid-wiritan yang tadinya kita itu bisa menerawang kekayaan bumi, nambani orang, dan lain sebagainya. Wiritan semuanya ada auratnya Pak, auratnya. Aurat untuk ngilang,
ngilang loh. Tapi sok balik loh ya. Jangan ngilang gak iso bali. Itu kami pernah diajarkan la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Itu. Kita tahu sana, sana tidak tahu kita. Jadi di Mambaul Hikmah ada. Mohon maaf, saya juga punya sejarah. Waktu digerebek polisi sak pirang kombi nang omah gara-gara 170 160. Saya ada di sembayangan. Ternyata di situ ada yang curiga. Feelingnya polisi ku kuat. Mohon maaf. Di tempat saya digerabak. Oh anget, berarti si tasonok ini. Ngono. Saya dengar itu ada yang bilang gitu. Iya. Tapi aturan etika saya lewat ilmu saya pakai terus. Akhirnya enggak tahu. Umpama pada saat itu kecekel ya mbuh aku. Dulu Pak, tahun 2010, ya udahlah, itu hanya historis sejarah aja. Tapi ojo digawe nyolong lho ya, ojo digawe nyolong. Nek digawe nyolong iso ngilang gak iso balik. Salah. Tes-tesannya cuman gini dulu itu. Kita di sungai itu biasa dibuat seseorang beol atau kencing. Setelah Anda melakukan tirakat itu, Anda harus ada di situ. Kalau orangnya yang kencing atau beol tahu sampean, berarti gak jadi. Ya, gak jadi. Atau jenengan masuk WC umum. Tes-tesannya gitu. Lah, WC itu orang manakala masuk kok kaget tahu sampean, berarti gak jadi. Itu tes-tesannya seperti itu dulu. Habis itu ojo digawe ngetes nyolong, ojo. Jangan gitu loh. Itu cuma tes-tesan. Udah, yang lalu biarlah berlalu. Udah, kita punya sejarah masing-masing. Wis pokoknya pendemen jero Pak. Jujur aja itu semuanya itu mayoritas ada kepentingan nafsu. Jadi nafsu itu punya base camp Pak. Punya apa ya? Markas. Cara TNI punya markas. Senjatanya Pak lebih ganas daripada senjata-senjata apa itu AK. Katanya senjata yang paling ganas saat ini apa? Nuklir nggih. Rusia itu kalah mbak iki. Kalah. Ada Pak di dalam Al-Qur'anul Qadim itu ini tidak terlepas dari uranium. Di dalam uranium ada uranium. Itu kita bisa membentuk. Besarnya segini Pak. Segini. Barangnya segini. Manakala ini dijatuhkan di dunia, separuh dunia sigar. Bukan uranium. Inti di dalam bukan atom lagi ini, bukan. Itu dituangkan di dalam Al-Qur'anul Qadim. Bahaya ini. Sampai jatuh pada tangan-tangan yang kurang tanggung jawab, bahaya Pak ini. Iya, segini. Besarnya namun hanya segini. Manakala dijatuhkan dari pesawat ya, misalkan ya, jatuh, terus itu separuh dunia sigar. Sigar, segini. Berapa kilo sih? Enggak ada sekilo toh. Kita mencari uranium susah kok. Di Indonesia ada. Kekayaan seperti itu bisa. Bahkan di tingkatan
di dalam uranium ada di Indonesia. Cuman kita ahli ilmu belum sampai di situ, Pak. Belum sampai di situ. Belum sampai. Itu di dalam Al-Qur'anul Qadim, bukan Al-Qur'anul Karim, ya. Nah, iki bayam bu, iki sing nyekel malaikat Israfil. Nanti yang membuktikan malaikat Israfil iku. Ati sak pretan pret ngene wis. Jenengan cekengkeng kabeh. Negara kalau punya itu paling ditakuti negara lain sudah. Tapi ketika negara itu nyelompret, yo melok bongko. Ikut mati juga gitu. Pun Israfil kan ikut mati toh Pak. Cuman satu yang tidak mati, hidup. Pun. Jadi markas nafsu itu adalah irodah, kehendak di dalam hati kita. Sehingga bisa saya katakan irodah sifat kehendak itu dijadikan hidupnya nafsu di situ. Bersemayam di situ akhirnya kita merasa yang kita berkehendak. Sampai sering dengar Pak MC mengatakan, Bapak Ibu kita hanyalah manusia bisa merencanakan. Tetapi Tuhanlah yang menentu. Wis ta, ngerampas sifat wajib Allah irodah. Iya ta? Enggak terasa kita. Karena kita memandang makhluknya. Ruhaniyah kita memandang kita yang membuat acara. Padahal sebetulnya acara malam hari ini bukan karena diri kita makhluk sebagai pengurus pengajian di Karangploso. Bukan, semuanya hidup itu. Ketong nggih? Nah, ini dijadikan markasnya hawa nafsu. Oleh sebab itu Bapak Ibu kita tidak akan bisa keluar dari cengkraman manakala kita tidak masuk di dalam ajaran Rasulullah. Lanjut. Ulaika utawi kabeh mang mana? Ulaika utawi mengkunu alladzina kafaru, mereka yang mengingkari ajaran Rasulullah di jalur rohaniyah ini. Ingat Pak, kalau sudah masuk di jalur rohani, gak butuh pinter Quran, gak butuh pinter isok moco Quran, gak butuh Anda pinter hadis, gak butuh Anda itu pinter kitab. Ndak, mohon maaf. Ada yang sering WA saya, mohon maaf. Gus, saya ini orang paling goblok, alibak, gak tahu, ngaji gak bisa. Saya sejak kecil diajari orang tua kerja dan kerja. Ke pesantren enggak pernah, diulang ngaji enggak bisa. Alif itu bagaimana bentuknya juga enggak tahu. Apa mungkin saya bisa sampai pada Allah? Saya jawab, pasti bisa. Karena itu ajaran ruhaniyah tidak butuh pintering ilmu dohir, paham? Siapkan imanmu dari ajaran Rasulullah ini, siapkan. Anda nggak bisa membaca Al-Quran, hadis belas nol potol lho Pak ya, nol potol itu sih apa Pak, nol potol. Kok iku ben ngomong nol potol, sebabnya apa kok muncul nol potol itu Pak? Cara orang jahilku murekap, bodoh murekap, tumpuk-tumpuk, gak paham. Udah, jangan pesimis, ya. Allah tidak melihat kepinteran itu, ndak. Yang penting imanmu. Anda sholat, mohon maaf, pandangan hakikat, gak bisa baca Fatihah misalkan, sholat syariat tuh. Meneng tok ini. Mohon maaf loh ya. Saya tidak memandang dari kacamata hukum syariat, hukum hakikat. Imam ruku, elok ruku. Itidal, melok itidal.
jungkar-jungkir, Pak. Tapi sibuk hatimu itu, makrifat Allah di situ. Justru inilah yang lebih baik, mohon maaf, di mata Allah daripada sholat saya yang fase baca main lengkok-lengkok ya. Tapi ruhaniah saya belah kerak, lari-lari ke sana kemari, ke pasar, ke mall, ya, dan lain sebagainya. Lebih baik Anda seperti itu di mata Allah. Nek di mata manusia, yo bagus aku bos lah, bagus aku, begitu. Tilka utawi ulaika utawi mengkono mereka itu yang mengingkari ajaran Rasulullah, iku ashabun nar, menjadi penghuninya neraka. Ayo jalan. Mohon maaf lo ya, saya tidak terlalu nemen keras, enggak. Saya bilang apa adanya sesuai dengan isi daripada ayat ini. Hum ya ulaik fiha, di dalam nar iku khalidun, kekal. Nyonyor rakon, kekal iki. Khalidun, mereka di dalamnya kekal, Pak. Kalau kekal itu berarti lamanya. Kita di dunia berapa tahun? Ayo 70 kurang, yuk tak kasih lagi 30, 100 kurang, tak kasih 100 lagi, mau? Jenengan urip tapi melek tok ngene, dunyane awukeh, diduki perawan sing rodok gak bisa, ayo pilih ndi. Gak ono manfaate, Pak. Itu pun ada batasnya, tapi ini hum fiha khalidun. Jadi alladzina kafaru, miturut hukum hakikate itu tidak ngomong secara fisik loh, Pak, enggak loh ya. Ruh. Kalau ruh, entah bendera Anda apapun silakan. Alladzina kafaru di sini adalah ruhaniyah yang ingkar dengan ajaran dinul haq. Itu titik. Itulah ketuhanan. Ajaran ketuhanan itu ajaran dinul haq. Ketuhanan, bahasa umum ajaran ketuhanan. Siapa yang menolak ketuhanan, ajaran ketuhanan, dialah yang dimaksud ashabun nar. Itulah ruhaniyah kita ketika saat di dunia menjadi budaknya hawa nafsu, sifat basariyah. Ini enggak masuk, Pak. Enggak masuk. Jelas ya? Jadi kami tidak mengkafirkan orang. Enggak. Jasmani tidak. Ini tidak membahas jasmani, tapi membahas rohani. Aku yakin kalau ini Anda terima dengan imanmu, hatimu, entah kau agama Islam atau tidak, pasti masuk. Pasti masuk. Arahkanlah ruhaniyahmu itu terhadap hidup. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk sampai di situ, kuncinya kursi itu hanya satu. Jadi aku gak bisa ngomong banyak ilmu yang gak ada batasnya. Cukup sibukkan hatimu setiap nafas berzikir sir dan sirul asr. Udah itu aja. Urusan fisikmu itu berlaku apapun, monggo kerso. Silakan. Di jalur wasilun Anda melakukan hukum syariat jasadmu, rohaniyahmu harus ke Allah. Di Majedubun Anda seenaknya sendiri. Mungkin ada yang kenal Gus Komari. Gus Komari Kediri. Ya kan dempet Kediri toh ini. Kediri Malang kan dempet. Kecamatan apakah Sembana. Beliau itu jadab ya. Di pinggir sungai, Pak. Ninggalkan pergaulan terhadap orang. Udah. Kita orang syariat bilang, orang gak tepak ini, orang tahu Jumatan, tidak tahu, gak pernah sholat. Secara fisik kita tidak pernah melihat, Pak.
Tapi ruhaniyah beliau, kalau boleh saya katakan, wassolatil wusta. Makanya sholat kan dibagi 3 golongan. Ada yang sahun, ada yang khosyiun, ada yang daimun. Alladzina hum an sholatihim sahun. Apa sahun? Lalai dari Allah. Khosyiun. Apa khosyiun? Khusyuk. Makrifat Allah. Cuman kadang 2 rakaat iling, rakaat lali. Loh, lodong Pak, tahu lodong ya? Iku kekasih Allah iku. Cuman Anda masih ditaruh Allah di fana ambek kamil, enggak ada masalah, enggak salah itu. Cuman daimun langgeng. Udah, iki kan maksum. Ya dah? Ya kita di mana? Ya udah itu aja. Pokoknya kita ayo belajar dadi kuning-kuning kintir udah. Ya Pak Ki nang Gusti Allah ben dibikin Allah telo senggreng ute-ute terserah. Ya udah. Bapak Ibu hadirin, 2 golongan ruhaniyah manusia. Pertama menjadi budaknya Tuhan yang Maha Esa, kedua menjadi budaknya hawa nafsu sendiri. Sebetulnya Indonesia itu, lain Indonesia gak ada loh Pak I. Ayo nek gak percaya tes iso. Hanya Indonesia yang mempunyai dasar hukum Pancasila itu pertama ketuhanan. Makanya kemarin ada yang ingin merongrong Pancasila. Mohon maaf loh ya, walaupun aku tidak berkoar-koar, saya tidak akan setuju. Nek negara Indonesia diganti selain Pancasila. Ayo, kapan hari tak jekno kuwi. Saya jikan dasar negara kita Pancasila ada 5 pasal, 5 apa? 5 sila. 1 sampai 5. Berarti ini yang membikin itu bukan sembarang orang. Aku yakin walaupun tidak pernah ketemu, dia termasuk kekasih Allah. Itulah wali-wali Allah. Aku yakin. Apa itu ketuhanan yang Maha Esa? Dan seterusnya sampai sila kelima itu tidak keluar dari Al-Quran sebetulnya. Nanti aja kalau mungkin ada jadwal waktu mungkin bisa kami urai. Tapi regone larang Pak iku Pak. Artinya harga itu diukur dengan kekayaan yang ada di Indonesia semuanya gak mampu. Tapi bagi Allah dihadiahkan. Entah itu kapan bisa kita urai, tapi aku yakin pasti ada yang kontradiksi nanti. Nggak ada masalah. Cuman pembelajaran, pendidikan sebagai pendidikan pengganti P4. Kita kan P4 sudah nggak ada ya? Masih ada? Sudah nggak ada ya P4? Saya dulu ada P4 Pak. Waktu dulu itu diajarkan P4. Jadi sebagai pemahaman terhadap ideologi kita sebagai bangsa, negara yang berbangsa-bangsa. Indonesia luar biasa Pak, negara satu tapi berbangsa, tapi iki bersatu. Beda dengan Timur Tengah atau negara lain. Banyak negara bangsa satu itu aja, waduh gegeran. Indonesia malah luar biasa, negaranya satu, tapi bangsanya berbagai bangsa. Iki lho rukun. Makanya kemarin ada indikasi gerakan untuk merobohkan Pancasila. Walaupun TNI dan Polri gak setuju, saya
juga tidak akan pernah setuju. Wis kapan ae tak jekno kuwi cek sadar ya. Cek gak membentuk negara lain lho ngono. Insyaallah kapan kalau ada kesempatan insyaallah nanti akan kami sampaikan itu. Gus, apal tak Gus sampean? Ayo kok bayar piro mulai apal Pak. Malah justru anak-anak sekarang yang enggak apal karena P4 itu gak begitu diajarkan. Jadi sila 1 sampai ke 5. Kapan hari. Bapak Ibu, itu mungkin apa yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan materi ruh itu ada 2, ada golongan 2, ada yang menjadi budaknya nafsu, ada juga yang menjadi budaknya Allah. Yang menjadi budaknya nafsu tandanya kita hanya mikir jasmani, pembangunan rohani itu tidak kita pikir. Padahal W.R. Supratman, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, siapa golongan tanda yang rohani dari budaknya Allah? Dialah mereka yang rohaniah sudah dibangun dengan ajaran para nabi dan rasul ini tadi. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan. Kita masuk pada session tanya jawab atau dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki badhe tanglet masalah awale agama niku saking makrifat Gus. Terus ngoten nggih. Lah niki kan kebanyakan ten masyarakat niku agama riyin baru makrifat. Ngoten niku terus. Matur suwun. Terima kasih. Awwaluddin ma'rifatullah. Awali agama iku kedah makrifat Allah dulu. Karena itu sumber pangkal dari segala-galanya. Cuman prakteknya di lapangan kita hanya melihat satu sisi. Kebalik. Beragama dulu, makrifati keri-keri. Bahasa Indonesia ini keri-keri apa? Belakangan, lah gitu tuh ya. Itu satu kacamata. Tapi kalau boleh saya katakan kacamata lain, sebetulnya ruhaniyah kita itu sudah makrifat Allah. Sudah bertemu Allah. Walaupun sekarang kita masih di posisi jadi budaknya nafsu. Kapan itu? Ketika zaman azali kita ada di alam kandungan sebelum kita itu akil balik, itu kan ma'rifatullah. Ruhaniyah kita. Ini satu sisi kacamata loh ya. Setelah itu beragama. Muncullah aturan syariat. Dibimbinglah kita jasmani, hukum syariat, agama. Benar sudah. Cuman mayoritas ruhaniyah kita ingkar pada Allah. Mengkhianati Allah. Ruhaniyah kita sudah mengatakan bala syahidna. Injih Gusti,
jenengan sampean, kau adalah Tuhanku. Aku hanya menyembah padamu. Iyyaka na'budu. Hanya memuji padamu, rohaniah. Tetapi ketika saat masuk zona dewasa alias balik, apa yang terjadi? Ruhaniah ini mengkhianati dengan bentuk ani butuh tauhid wastanibullah, mengarahkan ruhaniah kita terhadap kesenangan dunia, wastanibu, lan menjauh ruhaniah ini dari Allah. Berarti biang keroknya adalah nafsu. Sampai Allah katakan innahu lakum aduwwum mubin. Nafsu, iblis itu musuhmu yang nyata. Secara satu sisi kacamata sudah benar. Awwaluddin ma'rifatullah. Sudah kita jalankan. Ruhaniah sudah ma'rifat, jasmani kita beragama sudah. Tetapi kebanyakan ruhaniah kita kafir, ingkar. Karena apa? Karena terlalu repot membangun badan, akhirnya lupa membangun jiwa. Akhirnya Allah mengutus Rasulnya, Muhammad, ini umat ini banyak yang terjumus oleh nafsunya. Kau turun, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Huwa utawi Allah iku alladzi hidup, arsala kang utus sapa alladzi rasulahu ing utusane alladzi, dialah hidup yang mengutus utusannya. Bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang bertauhid. Ini Muhammad, bawaan ini petunjuk dan agama yang benar. Artinya dinul haq, agama yang bertauhid, ai dinut tauhid, bawa, ajarkan. Iki bahasa lawak-lawakan Pak, ini. Tapi pun digawe nganti lho ya. Rasulullah dawuh, ya Allah, ya Rabbi, bawailah aku hujah, pedoman, biar tidak selalu bantah terhadap kami umat. Oh ya, Al-Quran Pak digawakno cereng. Muncullah satu ayat, satu surat Al-Anbiya ayat 25. Apa itu? Ajarkan Muhammad tentang la ilaha illa anta, ajarkan Muhammad tentang la ilaha illa ana. Udah. Tapi toh masih banyak yang membantah. Berarti benar sudah. Kita sudah ngalami, cuman kita ingkar. Muhammad, ruhnya umat ini banyak yang melenceng. Bawalah petunjuk dan ajaran yang benar ini supaya kembali kepadaku. Yudhirohu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Walaupun di tengah-tengah orang yang musyrik, walau karihal kafirun, walaupun di tengah-tengah umum, sampaikan kebenaran ini. Rasulullah ketika menyampaikan Bapak Ibu dengan sembunyi. Pertama. Kedua dengan terangan. Ini sejarah. Akhirnya biar betul-betul kembali pada Allah dalam kurung ma'rifatullah.
Maka umat yang paling beruntung adalah umat di mana belum meninggal dia sudah kembali pada Allah. Allah katakan dalam surah apa itu saya lupa. Qad khasiral ladzina kadzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara, sungguh merugi bagi orang-orang yang mendustakan pertemuan terhadap Allah. Artinya ruhaniyah kita tidak mau bertemu Allah, tapi bertemu tauhid, kesenangan dunia ini. Sampai kapan dia ya Allah? Hatta idza ja'athumus sa'atum baghtatan. Dia akan sadar detik-detik manakala datangnya sesuatu yang mengagetkan. Bahasa hakikat adalah kematian. Bahasa syariat baghtatan itu perkara yang mengagetkan. Asya'ah itu waktu di mana hari kiamat. Sebab pintu tobat sudah ditutup. Ternyata itu isyarah masuk di dalam hakikat, yaitu kematian. Kalau sudah menjelang kematian, barulah dia sadar betapa pentingnya di situ condongnya ruh pada Allah, karena di situ yang ada pertolongan hanyalah dari Allah. Selain itu tidak ada yang bisa menolong. Bapak Ibu, sebetulnya sudah makrifat seluruh umat manusia ini. Cuman ketika akil balik, barulah di situ kita, ruh maksudnya, ingkar pada Allah. Dengan begitu Allah mengutus utusannya untuk supaya kita mau kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, larilah, lekaslah kau menuju dan bertemu Allah. Begitu. Nah, satu kacamata tadi boleh diartikan banyak orang-orang ini repot membangun agama, membangun jasmani, tapi ruhani, makrifat Allah dia lalaikan. Ini kacamata yang satu. Silakan Anda memakai kacamata yang mana, monggo kerso. Wis sekarang gak usah gegeran kacamata. Bah, ono kacamata sing ijo, sing merah, sing hitam, silahkan. Sing penting, yang terpenting sekarang bagaimana kita lekas kembali kepada Allah. Itu aja sudah. Oke, ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Kyai Ibu Klason ingkang kula hormati, kula atas nami Mesdi Nenang Handoko saking Mergan, kula termasuk jamaah baru Gus nggih. Ingkang kula cedhas rumiyin saderenge tanglet. Rumiyin kula mengikuti pengawasan tauhid iki ya menika dumateng Rama Yai Jamaluddin Ahmad saking Tambak Beras. Lah keranten menika beliaunya sampun sedo. Kula mboten dalam arti niku tidak sengaja membuka channel Ponpes Jaya Baru nggih menika sampai saat menika kula ikuti. Lah teng mriki kula tasik sepindah niki teng pengawasan teng Karangploso niki. Nggih alhamdulillah. Ingkang dados pertanyaan kula nggih menika, di masyarakat umum biasanya ibadah itu meskipun masih dalam tahap syariat, kebanyakan orang menganggap itu sudah menjadi bagian dari apa itu namanya, bekal akhirat. Nah itu titik yang tidak dipahami ahli syariat itu di mana?
Makaten pertanyaan saking kula cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami jawab berkenaan dengan Al-Maghfurlah, Mbah Jamal itu dulu juga guru saya pada tahun 86 kalau nggak salah 87 ketika saat saya di Tambak Beras di Pondok Induk Sunan Giri 3, depannya Masjid Induk itu di tingkat atas. Beliau mengajari saya tentang mustalah hadis kalih fikih beliau. Pada saat itu belum ada pembicaraan tasawuf, tapi saya paling salut terhadap beliau. Beliau aslinya Nganjuk, terus di Tambak Beras itu adalah mantu, ya. Tetapi yang menjadi salut saya, beliau menjadi kiai besar di situ, tapi masih mau nyantri berguru terhadap Romo Yai, Mbah Yai Jalil Tulungagung. Saya salut sekali. Beliau di situ ahli kitab, ahli hadis, ahli Quran, tapi saya mau nyantri terhadap beliau Mbah Jalil Tulungagung. Ini yang ku tahu. Ini yang ku tahu. Saya pada saat itu nyantri tasawuf saya itu ada di Mbah Wahib, putranya Mbah Hasbullah. Beliau enggak menyampaikan tasawuf, enggak. Tapi saya dapat paketan, ide ono wong iku. Dekati orang itu. Makanya tempat saya, kompleks saya ada di Sunan Giri, tapi saya sering ke dalamnya beliau Mbah Wahib. Dalamnya Mbah Wahib itu baratnya Gus Hasif. Gus Hasif ya, termasuk saudara itu. Nah, beliau pun akhirnya Allah menjadikan kerasulannya di dalam tasawuf. Beliau siapa? Beliau Mbah Jamal, Jamaluddin Ahmad. Akhirnya beliau juga diberikan Allah kewenangan untuk mengurai ruhaniyah. Sumbernya Al-Hikam, Jami Usulul Aulia. Jadi sebagai muqabalah dan referensi beliau. Bapak Ibu, itu sepintas sejarah apa yang pernah aku alami dengan beliaunya Al-Maghfurlah. Terus kembali kepada pertanyaan jenengan, mana yang menjadi benang ya, benang merah akmaliyah kita di syariat yang tidak bermakrifat itu mungguh kacamata orang hakikat itu bukan termasuk bekal akhirat, tapi mengapa ketika saat kita waktu dulu sudah mengatakan itu bekal akhirat. Inilah Bapak Ibu masalah iman. Masalah iman. Sebetulnya kita itu bukannya salah ketika masih ada di zona budaknya hawa nafsu. Manakala itu proses. Makanya bahasa Rasul ketika masuk di dalam kaum Taif tidak menyalahkan kaum Taif. Walaupun kaum Taif itu menolak ajaran Rasulullah. Apa yang beliau katakan? Biarin Jibril, walaupun kaum Taif itu tidak menerima ajaran saya maklumi karena dia belum mengerti. Siapa tahu anak turunnya itu nanti jadi pengikutku. Loh. Sama sebetulnya itu.
pada waktu kita ada di nurul iman ya, di dalam ruh kita menjadi ahli hijab, nggak mungkin kita mengatakan sholat itu bukan bekal akhirat. Duh, keterbatasan ruhaniah kita tentang amal, maklum, gitu loh Pak, kasih maklum, gitu loh ya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan sendiri terhadap orang lain, jangan. Mending kita menyalahkan diri sendiri. Maklum Pak, pada saat itu iman kita itu masih kecampuran dengan iman yang lain. Karena buta kita, iman kita. Mengapa itu dikasih maklum? Saya ibaratkan gini Pak. Si A ini berjalan Pak. Tapi dalam keadaan matanya buta. Loh, di depan ini ada pohon. Dia kan gak tahu Pak. Akhirnya nabrak pohon. Salahkah dia? Satu sisi saya katakan tidak salah alias kasih maklum sebab dia tidak melihat. Kita sholat tidak tahu Allah, tidak makrifat Allah. Salahkah kita? Satu kacamata mengatakan tidak salah. Kasih maklum sebab mata ruhaniah kita masih buta terhadap Allah. Ini proses Pak. Kita akan tidak menyalahkan manakala kita sudah duduk di ahad. Akhirnya kasih maklum sebab diri kita dulu seperti itu. Coba saya kembalikan sama dengan pertanyaan terhadap Nabi Adam. Ketika Nabi Adam sudah dikasih warning terhadap Allah, Adam jangan pernah kau mendekati pohon itu. Jikalau kau enggak mendekati makan, kau akan kekal di surgaku. Tapi jikalau kau mendekat dan kau akan memakan, kau akan kuusir dari surgaku ke dunia. Siap. Iku Jabir Rasulullah, Nabiullah Adam. Terus sejarah melaku, iblis melebu, nggoda Adam, terus Adam lali, terus mangan, terus diusir. Kira-kira laline Adam iku salah mboten? Kari ndelok kacamata dari mana? Kalau saya lihat kacamata dari skenario Allah, masa Allah salah? Halo? Kan ada asbabun nuzulnya. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sebelum Adam dijadikan, Allah sudah memunculkan dawuh terhadap para malaikat. Hei malaikat, saya akan menjadikan makhluk sebagai pemimpin bumi khalifah, namanya manusia. Ada yang gak setuju lah gitu tak? Dengan argumentasi macam-macam. Terus Nabi Adam andai kata nggak makan buah khuldi, kita anak turunnya kan ada di surga selama-lamanya lah gitu toh Pak. Terus ayat sing ngomong ke aku malaikat arepin dadekno manusia. Iki lah gak kanggolan. Kacamata satu gak salah karena itu skenario Allah. Kita dulu Pak yang mengatakan sholatku itu adalah bekal akhirat, gak salah. Walaupun kita belum makrifat rohaniah pada Allah. Apa garis besar di situ barometer apa? Insya
Allah. Lah gitu toh. Insya